Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 dari kelas C. Di saat ini kami akan mereview dan juga kami akan mewawancarai orang-orang di sekitar kami tentang materi kami yaitu pornografi. Yang pertama yaitu apa itu pornografi? Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan berahi atau gairah seksual. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dampak pornografi bagi individu dan anak-anak. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan pada otak anak. Saat melihat berbagai konten yang mengandung pornografi, maka otak akan penuh oleh hormon dopamin. Yang kedua yaitu gangguan emosi pada anak. Konten pornografi juga dapat menyebabkan gangguan emosi pada anak. Anak-anak akan mengalami kecanduan pornografi dan akan memiliki keinginan untuk terus-menerus menyaksikan atau menikmati berbagai hal yang berbau pornografi. Yang ketiga yaitu menurunkan kemampuan bersosialisasi. Anak-anak yang gemar menyaksikan konten pornografi juga berisiko mengalami kesulitan atau penurunan kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga yaitu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak dari konten pornografi. Yang pertama, manfaatkan aplikasi atau software keamanan. Aplikasi atau software keamanan dapat digunakan untuk memfilter jenis konten negatif dari situs-situs pornografi. Yang kedua yaitu gunakan opsi blokir pada browser. Setiap browser yang digunakan untuk berselancar internet dilengkapi dengan penambahan fitur keamanan untuk memblokir konten pornografi. Yang ketiga yaitu aktifkan parental control pada sistem operasi. Jika laptop atau komputer yang digunakan oleh anak-anak menggunakan sistem operasi Windows 10 ke atas, maka OS tersebut telah dilengkapi dengan parental control. Yang keempat yaitu cek histori perangkat anak secara berkala. Selain laptop, bila anak mengakses internet menggunakan smartphone atau tablet, pastikan untuk melakukan pengecekan histori secara berkala. Yang kelima yaitu membatasi penggunaan aplikasi. Pastikan anak tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak disetujui oleh orang tua. Dan yang terakhir yaitu aktifkan fitur internet positif. Beberapa internet provider memiliki fitur untuk melindungi anak dari paparan konten negatif seperti pornografi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua agar anak terhindar dari pornografi. 1. Mendampingi anak ketika mengakses internet. Kedua, apabila anak ketahuan mengakses situs pornografi, orang tua harus mengajak anak berdialog dan menjelaskan dampak pornografi. Ketiga, memberikan pemahaman anak tentang internet sehat dan aman. Keempat, menempatkan komputer di ruang keluarga. Kelima, memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia perkembangan. Keenam, memasang aplikasi pengaman pada gawai. Ketujuh, mengenali teman dan lingkungan sekitar anak. Kedelapan, melatih anak agar mampu berkata tidak pada pornografi. Kedelapan, memberikan perhatian kasih sayang dan penghargaan kepada anak. Kesembilan, menyepakati aturan yang dibuat bersama antara orang tua dengan anak dalam penggunaan gawai. Berikutnya peran pemerintah dalam pasal 17, 18, 19 sampai 21. Pasal 17 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pasal 18 yaitu untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pemerintah berwenang melakukan pengutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pasal 19 yaitu untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pemerintah daerah berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Bagian kedua mengenai peran serta masyarakat dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 22. Pasal 20 yaitu masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Pasal 21 yaitu peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 yaitu masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selamat malam pemirsa, hari ini kami ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat di sekitar Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe terkait dampak buruk pornografi di masyarakat, khususnya anak-anak. Malam hari ini teman saya yang akan mewawancarai Bapak Stanley dan juga Ibu Petra. Apa pendapat Bapak tentang dampak buruk pornografi bagi anak-anak? Pornografi yang pasti pornografi itu bisa berdampak buruk buat
masa depan anak-anak karena merusak dia punya masa depan. Yang pasti itu merusak. Penyebab itu yang bagus bisa dirusak. Menurut Ibu, langkah-langkah apa yang dapat melindungi anak-anak dari konten pornografi di era digital? Oke, jadi kita kan sekarang masuk pada era digital di mana orang itu adalah sekarang orang itu melek teknologi. Jadi dibilang melek teknologi adalah anak-anak yang usianya belum bisa untuk mengakses internet, itu sekarang sudah banyak yang mengakses internet. Dan yang pasti untuk mengakses internet itu dibutuhkan pendampingan dari orang tua. Jadi pada saat internet itu kan sebenarnya kan yang bisa diakses itu kan memakai smartphone ya, kalau anak-anak sekarang kebanyakan pakai smartphone. Jadi sebenarnya smartphone itu kan yaitu ponsel pintar yang maksudnya dirancang untuk bagaimana mengedukasi anak-anak. Jadi anak-anak bisa banyak mendapat pengetahuan, tetapi kan karena konten pornografi tak ada iklan suka lewat. Kalau misalnya kita mengakses terus kemudian ada iklan yang lewat dan tidak ada pendampingan, tidak ada seks edukasi, tidak ada yang namanya pencerahan ke anak-anak, maka itu akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. Seperti itu. Ibu, dan pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apa saja dampak buruk pornografi bagi lingkungan sekitar dan masyarakat? Jelas ya, pornografi itu sangat berdampak buruk. Kita bisa lihat ya, dengan mudahnya mengakses internet, dengan mudahnya melihat konten-konten dewasa yang mestinya belum pantas untuk dilihat, itu berakibat pada meningkatnya tingkat kriminalitas ya. Jadi bukan hanya kriminalitas, tapi karena mudahnya mengakses informasi sehingga juga ada pernikahan dini. Jadi misalnya pernikahan dini, misalnya orang yang MBA ya, atau married by accident, yang karena apa? Karena belum pantas untuk menonton konten-konten yang bersifat dewasa, tapi anak-anak memaksa untuk mengaksesnya. Akhirnya tanpa adanya filter, orang tahu bahwa oh ini yang salah, ini yang benar. Itu membuat anak-anak terjerumus dalam bahaya seks bebas. Itu karena salah satunya adalah dengan mengakses konten pornografi. Sekarang sudah ada namanya VPN. Orang sudah tahu bahwa VPN itu bisa dipakai untuk bisa mengakses konten pornografi. Dan karena bebasnya orang, dengan banyak orang yang mengetahui tentang cara melek teknologi, orang tahu cara memakai internet yang baik dan benar, itu bisa membuat masyarakat secara luas mengakses internet dengan gampang dan berakibat itu juga mengakibat pada rusaknya moral anak bangsa. Jadi itu kan pasti berdampak pada masyarakat secara luas seperti itu. Jadi pentingnya ya, anak-anak sekarang dibekali dengan seks edukasi mana yang boleh. Edukasi masyarakat bahwa bagus, pentingnya bagaimana kita menggunakan internet secara sehat. Itu intinya, internet secara sehat. Saya dari saya. Terima kasih, Ibu.